orang tenaga kerja Indonesia asal dari Serdang, Sumatera Utara tenaga kerja Indonesia meninggal di Indonesia. Meringkus tiga tersangka pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Ibu Mawar adalah salah satu dari sekian banyaknya korban dari praktik penempatan pekerja migran secara unprosedural yang mengakibatkan beliau mendapatkan perilaku yang tidak semestinya dari perusahaan penempatan tempat beliau mendaftar. Seperti telepon genggam yang disita saat sampai di negara penempatan, paspor yang ditahan oleh perusahaan, dan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian. Saya kira bakal jadi Arab tuh gajinya tinggi banget, kayak belasan juta. Saya juga kira gitu. Ternyata tidak, gaji sama kerjaan itu tidak sesuai. Oh, oke. Memang kerjaannya apa, Bu? Ya ART, cuma waktunya itu nggak sesuai. Jadi pagi sampai dohor, ntar habis dohor sampai subuh lagi. Agar terhindar dari praktik penempatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural, simak alur berikut ini. Tahap pertama adalah mendaftarkan diri sebagai calon pekerja migran Indonesia melalui Siap Kerja. Selanjutnya, dokumen calon pekerja migran Indonesia akan diverifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Setelah dokumen terverifikasi, calon pekerja migran Indonesia dapat memilih perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan lowongan kerja yang tersedia di Siap Kerja. Serta perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat memilih calon pekerja migran Indonesia yang terdaftar di Siap Kerja. Setelah proses seleksi, calon pekerja migran Indonesia dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan yang telah ditandatangani diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan. Melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, calon pekerja migran Indonesia melengkapi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mendaftarkan calon pekerja migran Indonesia untuk mengikuti orientasi pra-penempatan atau OPP. Selanjutnya, calon pekerja migran Indonesia mengikuti orientasi pra-penempatan dan menandatangani perjanjian kerja di LTSA, Disnaker, atau BP3MI. Calon pekerja migran Indonesia melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial PMI untuk pelindungan selama dan setelah bekerja. Selanjutnya, calon pekerja migran Indonesia melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Cisco P2MI. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia memfasilitasi keberangkatan calon pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia melaporkan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia kepada Adnaker atau PDLN yang ditunjuk melalui portal Peduli WNI. Kementerian Ketenagakerjaan membangun layanan terpadu satu atap atau LTSA yang tersebar di 45 lokasi di seluruh Indonesia. Melalui LTSA, calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dapat memanfaatkan layanan migrasi yang terintegrasi lewat loket-loket pelayanan yang tersedia, yaitu loket Disnaker Trans, loket BP2MI, loket kependudukan, loket kesehatan, loket kepolisian, loket BPJS Ketenagakerjaan, dan loket imigrasi. Dengan kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari calo penempatan pekerja migran dan mengurangi praktik penempatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural. Dalam proses penempatan pekerja migran,
Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan izin kepada perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Perusahaan ini disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk bertugas dalam mencari peluang kerja di luar negeri, menempatkan pekerja migran Indonesia, dan menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya. Saat ini, terdapat lebih dari 350 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah memperoleh izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam menangani kasus pekerja migran unprosedural, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang keanggotaannya berisikan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Ditjen Imigrasi, dan Kepolisian Republik Indonesia. Satgas PPMI bertugas untuk melakukan perkuatan koordinasi dalam memberikan pelindungan kepada calon dan pekerja migran Indonesia, melakukan sosialisasi terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia unprosedural, menindaklanjuti laporan atau informasi terkait adanya indikasi penempatan atau pemberangkatan pekerja migran unprosedural, memfasilitasi penyelesaian permasalahan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia, melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemulangan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan pelindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia, dan melaksanakan pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja. Selain itu, program Desa Migran Produktif atau Desmigratif yang dirancang di Desa Kantong Pekerja Migran Indonesia adalah upaya Kementerian Ketenagakerjaan memberikan pelayanan, pelindungan, dan memberdayakan tidak hanya calon dan pekerja migran Indonesia, tetapi juga pekerja migran Indonesia purna serta keluarganya. Melalui 4 pilar desmigratif, yaitu layanan migrasi, di mana masyarakat dapat mendapatkan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, pengurusan dokumen, informasi mengenai pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja migran Indonesia, dan informasi tentang perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Usaha produktif, untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan produktif untuk berwirausaha dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan sarana usaha, pendampingan, dan pemasaran hasil kewirausahaan. Community parenting, di mana anak-anak pekerja migran Indonesia diberikan fasilitas pendidikan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan bimbingan dan konseling, serta bimbingan pengelolaan keuangan. Koperasi desmigratif, yang mana bisa menjadi inisiatif bersama dalam penguatan usaha produktif untuk jangka panjang. Dengan penempatan yang sesuai prosedur, hak-hak pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara penempatan terlindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku. Sehingga, saat para pekerja migran Indonesia memutuskan untuk kembali ke tanah air, mereka dapat memulai kehidupan yang lebih baik dari hasil kerja kerasnya selama bekerja di negeri perantauan. Salah satunya adalah Ibu Hera yang merupakan seorang pekerja migran Indonesia purna asal Jember, Jawa Timur. Beliau sebelumnya bekerja di beberapa negara sebagai pekerja domestik hingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 2016 untuk memulai usaha. Saat ini, Ibu Hera memiliki beragam macam usaha dan puluhan karyawan. Salah satunya adalah usaha mebel Jati. Bekerja ke luar negeri adalah hak setiap warga negara dan pemerintah terus melindunginya. Bagi rekan-rekan yang ingin bekerja ke luar negeri, berangkatlah dengan cara yang benar dan prosedural sesuai dengan aturan. Migrasi aman dan ingat, jangan berangkat sebelum siap.